Halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini gue akan merangkum sebuah alur cerita dari film Percy Jackson tahun 2010. Di dalam film ini akan menceritakan tentang seorang remaja yang tidak menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang keturunan dewa terkuat. Dan daripada lama-lama, kita langsung masuk ke dalam alur cerita filmnya. Cerita film diawali dengan kemunculan dewa Poseidon di kota New York. Kemudian dia pergi menjumpai saudaranya Zeus yang merupakan raja dari para dewa. Zeus meminta Poseidon untuk melihat ke langit. Ia menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada petir. Zeus mengatakan bahwa petirnya telah dicuri oleh seseorang. Ia yakin bahwa putra Poseidon yang telah mencurinya. Poseidon siap bertarung jika memang anaknya yang telah mencurinya. Zeus memberikan waktu 14 hari untuk mengembalikan petir tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi perang besar-besaran. Lalu scene beralih ke seorang remaja bernama Percy yang sedang duduk tenang di dasar kolam renang. Ia diberitahu sahabatnya bernama Grover bahwa ia telah menyelam selama 7 menit lamanya. Dan itu adalah hal mustahil bagi manusia biasa. Percy dan Grover merupakan murid Akademi Yancy. Saat di kelas ada guru pengganti bernama Mr. Dodds. Setibanya di rumah, Percy bertemu dengan ibunya dan ia tinggal bersama dengan ayah tirinya. Percy sangat tidak suka akan kehadiran suami baru ibunya yang suka mabuk dan sama sekali tidak pernah bekerja. Namun ibu Percy tetap mempertahankannya dengan alasan yang tidak diketahui oleh Percy sendiri. Ketika di sebuah galeri terlihat patung-patung para dewa Yunani. Seorang guru bernama Brunner sedang memberikan materi tentang para dewa tersebut. Kemudian Brunner mengatakan bahwa manusia setengah dewa disebut sebagai demigod atau Perseus. Kemudian Mr. Dodds memanggil Percy untuk berbicara sesuatu. Tetapi saat sudah di dalam ruangan, seketika Mr. Dodds sudah berada di atas dan berubah menjadi monster. Monster itu mengatakan bahwa Percy telah mencuri sebuah petir dan menyuruhnya untuk mengembalikannya. Tidak lama Grover dan Brunner datang menyelamatkan Percy. Brunner mengatakan bahwa monster tersebut bernama Fury yang telah bersembunyi dan menyamar sebagai Mr. Dodds. Fury tersebut mengatakan mengenai tongkat petir yang telah dicuri. Kemudian Brunner memberitahu kalau Percy sekarang sudah tidak aman lagi dan Percy akan dibawa ke sebuah perkemahan. Brunner memberikan sebuah pulpen yang dapat melindunginya dengan baik. Pertama, Brunner menyuruh Grover untuk menemui ibu Percy. Percy menanyakan mengapa Brunner meminta Grover untuk mengawasinya. Grover mengatakan bahwa ia adalah pelindungnya. Percy tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan Grover. Setibanya di rumah, mereka langsung memanggil ibu Percy, tetapi ayah tiri Percy malah membuat masalah. Grover pun langsung memukul ayah tiri Percy tepat pada tempatnya. Kemudian mereka segera pergi dari tempat tersebut. Percy mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mencuri apapun. Ibunya percaya dengan apa yang dikatakan Percy. Tetapi Percy harus pergi ke sebuah perkemahan, tempat orang-orang yang sama seperti dirinya. Tiba-tiba saja dari atas jatuh seekor sapi tepat di depan mereka, yang membuat mereka semua berombang-ambing. Terlihat dari jauh ada sesuatu yang mendekat dan mengejar mereka. Kemudian Grover membuka celananya dan memecahkan kaca mobil. Mereka bergegas keluar dan pergi. Hampir saja mereka tertimpa lemparan mobil. Mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Tetapi ibu Percy tidak dapat masuk. Tidak lama Minotaur mengambil ibu Percy dan menghilang. Grover pun menyuruh Percy mengeluarkan pulpen yang diberikan Pak Brunner. Pulpen tersebut berubah menjadi sebuah pedang. Meskipun begitu, tenaga Minotaur sangat tidak sebanding dengannya. Kemudian Percy mengambil tanduk Minotaur yang tersangkut di dalam pohon dan menancapkannya tepat di jantungnya. Seketika Minotaur tersebut tewas dan setelah itu Percy pun tidak sadarkan diri. Setelah sadar dari pingsannya, Percy sudah berada di dalam perkemahan. Ia telah pingsan selama 3 hari lamanya. Grover menjelaskan bahwa tempat ini adalah perkemahan darah campuran yang berarti manusia setengah dewa dan Percy merupakan salah satunya. Tempat ini akan menjadi sarana pelatihan Percy untuk meningkatkan kekuatannya. Kemudian Percy melihat gadis yang cantik. Grover mengatakan bahwa gadis tersebut bernama Annabeth yang merupakan keturunan Dewi Athena. Kemudian Grover mengajak Percy untuk bertemu dengan Pak Brunner yang ternyata merupakan Centaurus atau manusia setengah kuda. Kemudian Brunner menunjukkan sebuah tempat yang dimana tempat ini dibangun oleh ayah Percy untuk dirinya. Brunner menjelaskan bahwa ia adalah anak dari Poseidon alias dewa laut. Sangat jarang bagi anak dapat dilahirkan dari 3 dewa terkuat. Dan sekarang Percy adalah sebuah ancaman bagi saudara Poseidon, yaitu Zeus dan Hades.
Alasan mengapa ibu Percy menikahi ayah tirinya adalah karena bau badan yang sangat tajam dari ayah tiri Percy yang dapat menyamarkan bau darahnya dan menyembunyikan dirinya dari siapa yang diutus dewa untuk membunuh Percy. Percy pun sadar ternyata selama ini ibunya melindungi dirinya, tetapi sekarang ibunya telah meninggal. Alasan mengapa Percy dibawa kemari adalah karena dirinya sedang dalam bahaya. Semua orang berpikir kalau dirinya telah mencuri petir milik Zeus. Tongkat petir Zeus adalah senjata paling mematikan yang pernah tercipta. Dan jika itu tidak dikembalikan saat titik balik musim panas dalam 10 hari, maka akan terjadi perang. Yang bisa mereka lakukan kemungkinan adalah membawa Percy ke Olympus dan meyakinkan Zeus bahwa dirinya tidak bersalah. Pertama yang harus dilakukan adalah melatih kekuatan Percy terlebih dahulu. Kemudian Brunner mengumpulkan semuanya dan menyuruh Percy untuk maju. Percy pun akan bergabung ke salah satu tim. Luke yang merupakan pemimpin perkemahan menawarkannya untuk bergabung dengan timnya. Mereka akan melakukan sebuah latihan untuk memperebutkan sebuah bendera. Latihan tersebut pun langsung dimulai. Luke mengetahui di mana letak bendera tersebut dan mengajak Percy bersamanya. Kemudian Luke menyuruh Percy untuk pergi dan mencari bendera itu. Ternyata saat mau minum, benderanya tepat ada di depannya. Namun Annabeth datang dan langsung menebas Percy. Percy pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Annabeth. Terdengar suara bisikan dari kepala Percy yang menyuruhnya pergi ke arah air. Seketika saat ia menyentuh air, luka di tubuhnya langsung menghilang. Dan juga kekuatannya meningkat dan dapat mengimbangi Annabeth. Di dalam pelatihan ini tim biru dapat memenangkannya. Setelah latihan, Annabeth dan Percy berbincang. Ternyata orang tua mereka saling membenci. Justru sebaliknya, Annabeth memiliki perasaan yang kuat kepada Percy, entah itu negatif ataupun positif. Dan secara tiba-tiba Hades muncul di tengah-tengah mereka dan menyuruh Percy untuk menunjukkan dirinya, sekaligus menyerahkan petir tersebut dan akan menukarkannya dengan ibunya. Ternyata ibu Percy sama sekali belum meninggal. Hades memerintahkan Minotaur untuk menyulik ibu Percy. Dan sekarang ibunya sedang berada di dalam neraka bersama Hades. Jika ingin melihat ibunya lagi, ia harus membawa petir itu ke tempat Hades berada, yaitu di neraka. Percy pun ingin langsung pergi ke tempat Hades berada dan menjelaskan kalau ia tidak mencuri petir tersebut. Tentu saja Brunner mengetahui sifat dari Hades. Percy tidak dapat bernegosiasi dengan Hades. Saat Percy tidak punya petir tersebut, maka Hades akan langsung membunuhnya beserta dengan ibunya. Tetapi pada malam hari Percy tetap ingin pergi dan menyuruh Grover untuk tetap di sini. Tetapi Grover yang merupakan pelindung sekaligus sahabatnya tidak ingin meninggalkannya sendirian. Annabeth juga ingin ikut dengan Percy. Kemungkinan pengalamannya dalam pertarungan dapat membantu Percy. Annabeth pun tahu siapa yang dapat menuntun mereka ke dalam neraka, yaitu Luke. Setelah bertemu dengan Luke, Annabeth mengetahui kalau ayah Luke adalah seorang pengantar pesan dewa, dan dia satu-satunya yang dapat keluar masuk dari neraka. Tetapi Luke sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Tetapi Luke pernah menyusup ke rumah ayahnya dan mendapatkan sebuah barang bagus yang isinya adalah sepatu Converse ori yang bisa terbang dan diberikan untuk Luke. Dalamnya ada sebuah peta mutiara. Mutiara ini bisa digunakan untuk keluar dari neraka. Peta ini akan menuntun mereka di mana letak mutiara tersebut. Luke juga memberikan sebuah perisai kepada Percy sebagai perlindungan. Mereka telah sampai di lokasi tempat mutiara pertama. Di tempat itu mereka menemukan sebuah koin drakma, yaitu koin emas. Mereka pun berpencar untuk menemukan permata tersebut. Tiba-tiba saja Annabeth dikejutkan dengan wanita yang ketakutan karena suatu hal dan menyuruhnya untuk lari. Selain itu, Grover melihat sebuah patung yang terlihat mirip dengan pamannya. Setelah diperhatikan, itu memang pamannya. Ia pun sadar di tempat ini ada Medusa dan segera memanggil mereka semua. Setelah bertemu, Grover mengatakan bahwa kita sedang berada di dalam sarang Medusa. Di sisi lain, Annabeth sudah bertemu dengan Medusa. Wanita tersebut termakan godaan Medusa. Ia membuka matanya dan seketika berubah menjadi batu. Percy dan Grover pun membagi rencana. Percy akan mengurus Medusa dan Grover akan menyelamatkan Annabeth. Percy menggunakan cermin untuk melihat di mana Medusa berada. Ia pun segera berlari menjauh. Percy yang hampir tergoda untuk membuka matanya, Grover dan Annabeth datang membantunya. Tidak butuh waktu lama, Percy langsung menebas kepala Medusa dari belakang. Setelah itu mereka membawa kepala Medusa bersama mereka. Mereka berhasil menemukan mutiara pertama tepat di lengan Medusa. Tujuan selanjutnya adalah di Parthenon. Pada malam hari mereka hampir kecelakaan dan berencana mencari tempat untuk bermalam.
Kemudian Grover memanggil Percy dan menunjukkan kalau ia telah masuk TV. Di berita tersebut ayah tirinya mengatakan bahwa Percy telah menculik ibunya dan memberi berita palsu kalau Percy memakai narkoba. Tanpa disengaja Grover mengambil kepala Medusa dan dilihat oleh pelayan di tempat tersebut. Mereka pun harus pergi sebelum pihak keamanan datang. Mereka pun tiba di tujuan kedua, yang dimana mutiara tersebut terdapat di atas patung. Karena tempat tersebut ramai, mereka akan kembali setelah tempat ini ditutup. Mereka bertiga ternyata bersembunyi di dalam kamar mandi. Akan tetapi, sudah ada beberapa petugas. Annabeth kemudian membius semua petugas yang ada di sana. Mereka menghubungi Luke untuk memberitahu cara menggunakan sepatu terbang tersebut. Setelah mendengarnya, ia langsung melakukannya. Meskipun hampir terjatuh, ia berhasil mendapatkan mutiaranya. Ternyata mereka bukanlah petugas, melainkan monster utusan dewa bernama Monster Hydra. Tanpa disengaja Percy menjatuhkan mutiaranya. Kemudian Percy menebas salah satu kepala Hydra sampai habis. Annabeth menjelaskan, jika kepala Hydra dipenggal, maka kepala lainnya akan tumbuh. Annabeth mencoba mengalihkan perhatian supaya Percy dapat mengambil mutiaranya. Percy kemudian mengendalikan air yang dapat menahan Hydra. Ia pun segera mengambil mutiaranya. Akan tetapi, saat mau pergi, pintunya tidak bisa dibuka sama sekali. Grover pun langsung mengeluarkan kepala Medusa yang membuat Hydra menjadi batu dalam sedetik. Setelah itu mereka melihat berita kalau awan besar dari Asia dan Eropa menuju Amerika. Mereka bertiga menyadari kalau para dewa sudah marah. Singkat cerita mereka sampai di tujuan mereka, yaitu tempat bernama Lotus Casino. Mereka bertiga tidak tahu cara mencari mutiaranya di tempat seperti ini. Kemudian di tempat tersebut mereka ditawari kue bunga lotus. Setelah mereka memakan bunga lotus tersebut, pikiran mereka lupa akan tujuan mereka. Dan mereka bertiga menikmati apa yang ada di dalam kasino tersebut. Kesenangan demi kesenangan terus mereka nikmati. Hingga suatu ketika saat Percy ingin memakan bunga lotus lagi, bisikan suara ayahnya mengatakan untuk jangan memakannya lagi. Karena itu dapat menumbuhkan pikiran dan membuat dirinya terpenjara di tempat itu. Ayah Percy menyuruhnya untuk sadar. Ia pun melihat mutiara terakhir. Kemudian ia pergi menghampiri teman-temannya. Tetapi salah satu petugas telah menyadari bahwa Percy telah sadar. Setelah menyadarkan kedua temannya, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Perkelahian terjadi di dalam kasino. Setelah mendapatkan mutiaranya, mereka pergi dengan mobil yang ada di kasino tersebut. Mereka telah berada di dalam sana selama 5 hari. Dan besok adalah titik balik matahari. Artinya waktu mereka tidak banyak lagi. Peta pun menunjukkan di mana lokasi Hades, yaitu lokasinya ada di Hollywood. Mereka bertemu dengan seseorang berjubah hitam yang mengatakan bahwa yang masih hidup tidak boleh ke sini dan menyuruh mereka untuk kembali. Grover memberinya uang, tetapi uang tersebut hangus dibakar. Kemudian Percy memberikan koin drachma kepada orang tersebut dan mau mengantarkan mereka. Mereka telah tiba di dalam neraka dan sampai di sebuah tempat. Tidak lama, wanita bernama Persephone datang menyambut mereka. Mereka pun dibawa bertemu dengan Hades. Kemudian Hades mengatakan bahwa ia dibuang ke sini karena dikutuk oleh Zeus dan ayah Percy, yaitu Poseidon. Hades ingin keluar dari tempat ini, tetapi ia membutuhkan petir tersebut untuk mengalahkan Zeus dan Poseidon agar bisa keluar. Percy pun kembali bertemu dengan ibunya, tetapi di dalam sebuah perisai yang diberikan Luke, ternyata terdapat tongkat petir milik Zeus. Percy sama sekali tidak mengetahui kalau petir itu ada di dalam perisainya. Ternyata Luke yang memasukkan petir tersebut dan memanfaatkan mereka bertiga. Setelah mendapatkan petir itu, kemudian Hades ingin membunuh mereka. Persephone pun mengambil petir tersebut dan menyerang Hades hingga tak sadarkan diri dan menyelamatkan mereka. Kemudian mereka bertiga segera pergi dari tempat itu, tetapi mutiaranya hanya 3. Setiap mutiara hanya bisa memindahkan 1 orang saja. Salah satu dari mereka harus tinggal di tempat ini. Grover bersedia tinggal di tempat ini. Mereka segera pergi dengan menginjak permata tersebut dan pergi menuju Olympus. Awan hitam telah menyelimuti seluruh kota dan sepertinya Zeus dan Poseidon siap untuk berperang. Tetapi mereka tidak berada di Olympus, melainkan di gedung Empire State. Tiba-tiba saja Luke muncul di hadapan mereka. Ia ingin menggagalkan rencana Percy untuk membawa petir itu ke Olympus. Luke pun mengaku ia yang telah mencuri petir tersebut. Ternyata tujuan Luke menaruh petir ke dalam perisai itu agar Hades dapat menemukan petirnya dan Olympus akan hancur.
Luke mulai menyerang Percy dan berhasil mendapatkan petirnya. Kemudian Percy mengambil sepatu terbangnya dan mulai mengejar Luke hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan petirnya kembali. Tetapi Luke melempar pisau yang membuat sayap sepatunya hilang kendali. Dengan kekuatannya, Percy mengendalikan air di sekitar dan menyerang Luke hingga terombang-ambing di dalam air. Dan kemudian ia menombaknya sampai jatuh ke dalam air. Kemudian dia pergi menjumpai Annabeth dan ibunya. Mereka hanya memiliki waktu 2 menit lagi dan bergegas pergi ke Olympus. Percy datang tepat pada waktunya. Ia pun langsung memberikan petirnya kepada Zeus. Kemudian Percy menjelaskan bahwa ia bukan pencurinya, melainkan Luke putra Hermes yang ingin para dewa saling membunuh. Pada akhirnya Zeus pun berdamai dan peperangan tidak terjadi. Annabeth juga bertemu dengan ibunya. Dan tidak lupa ia meminta Zeus untuk menyelamatkan sahabatnya Grover. Poseidon meminta izin kepada Zeus untuk berbicara dengan Percy. Setelah masalah selesai, Percy pun kembali ke perkemahan dan bertemu dengan semuanya, termasuk Grover, dan film pun selesai.